Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Vika Wulandari. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana semester 2 program saya manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi saya mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Baik, di sini saya akan langsung saja menjelaskan kepada Anda semua dengan slide pertama, yaitu latar belakang penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa merupakan unsur yang sangat vital dalam berkomunikasi, yaitu sebagai alat komunikasi yang paling utama. Berbahasa Indonesia dengan baik yang benar mempunyai beberapa kriteria logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi prioritas utama. Dan pemakaiannya sering menggunakan bahasa baku. Kendala yang harus dihindari dalam penggunaan atau pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya gejala bahasa seperti interferensi, integrasi, dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kalian tentang definisi bahasa. Pengertian bahasa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh semua atau anggota masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam bentuk percakapan yang baik, tingkah laku, sopan santun yang baik. Bahasa merupakan sistem yang berarti bahwa bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola tetap dan dapat dikaidahkan. Bahasa mempunyai sistem berupa lambang-lambang bunyi. Dari beberapa kesimpulan atau pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah berupa bunyi yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi antar masyarakat berupa bentuk dan makna. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Anda tentang fungsi bahasa. Fungsi bahasa menjelaskan bahwa fungsi utama dalam bahasa yaitu untuk sebagai media komunikasi. Tetapi selain sebagai media komunikasi, fungsi bahasa memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif yaitu bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalaman. Contohnya, dalam puisi. Pengarang mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalamannya dengan membuat puisi. Dengan bahasa yang ditulis, per bait disebut puisi. Dan yang kedua yaitu fungsi estetis. Fungsi estetis ini bahasa sebagai media yang indah untuk menyampaikan pesan. Fungsi estetis ini biasa diwujudkan dalam bentuk karya sastra. Dan yang ketiga yaitu fungsi informatif. Artinya, bahasa dapat digunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Dan yang keempat yaitu alat fungsional. Alat fungsional ini, bahasa dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang ragam bahasa baku dan tidak baku memiliki ciri, yaitu berasal dari dialek. Jumlah penutur asli bahasa baku lebih sedikit dibandingkan dengan keseluruhan penutur bahasa. Dan yang kedua yaitu biasanya diajarkan kepada orang lain dengan yang bukan penutur asli bahasa tersebut. Dan yang ketiga yaitu mampu memberikan jaminan kepada pemakainya bahwa ujaran yang dipakai kelak akan dipahami oleh masyarakat luas. Bahasa gaul yaitu bahasa yang digunakan untuk berteman dan bersahabat di tengah masyarakat. Bahasa gaul merupakan bentuk ragam bahasa yang digunakan oleh penutur remaja untuk mengekspresikan diri atau gagasan dan emosinya. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa yang digunakan masyarakat satu dengan lainnya
tidak sesuai atau tidak sama. Usia, pendidikan, agama, bidang kegiatan dan profesi, serta latar belakang budaya daerah merupakan latar belakang di mana bahasa itu menjadi tidak seragam. Ketidaksamaan ini merupakan suatu rumus yang nantinya menjadi hasil bahasa yang akan diucapkan. Di sini juga saya akan memberi contoh kepada kalian tentang contoh penggunaan bahasa gaul. Slide yang terakhir ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang pengaruh bahasa gaul dalam perkembangan bahasa Indonesia, yaitu dengan seiringnya dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Sebagai identitas bangsa diantaranya yaitu pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam dipinggirkan oleh bahasa gaul, yang artinya berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Jika generasi negeri ini semakin tenggelam dan pembentukan bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin berat dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Pengaruh yang kedua yaitu menurunnya derajat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia masih sangat muda usianya dibandingkan dengan bahasa lainnya. Tidak mengherankan apabila dalam sejarah pertumbuhannya, perkembangan bahasa asing yang lebih maju seperti kita mengetahui bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai bahasa represif, sangat membuka kesempatan untuk itu. Melihat kondisi seperti ini, timbullah beberapa tanggapan yang tidak baik. Bangsa atau bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang miskin. Pada pihak lain muncul sikap mengagung-agungkan bahasa asing atau bahasa Inggris lainnya. Dengan demikian, timbul anggapan mampu berbahasa Inggris merupakan ukuran derajat seseorang. Akhirnya, motivasi untuk belajar menguasai bahasa asing lebih tinggi daripada menguasai bahasa sendiri. Kenyataan dengan efek sosial yang lebih baik bagi orang yang mampu berbahasa asing daripada berbahasa Indonesia, hal ini lebih menurunkan derajat bahasa Indonesia di mata orang awam. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang saya bawakan, yaitu kita sebagai generasi muda harus tetap melestarikan bahasa Indonesia sesuai dengan aturan penulisan bahasa yang baik dan benar tanpa menyepur adukan dengan bahasa gaul demi menyongsong bahasa Indonesia agar tidak punah di negeri ini. Keberadaan bahasa Indonesia memang mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain kita tidak bisa mencegah apalagi di kalangan anak-anak dan remaja karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui masyarakat, salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah tetapi dapat diminimalisir. Jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri, saran saya hendaknya kita lebih adakan pemahaman pada anak-anak dan remaja yang menurut saya mulailah dari diri sendiri untuk membudayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensi bahasanya. Saran saya yaitu hendaklah kita lebih adakan pemahaman yang lebih kepada anak-anak dan remaja dan mulailah dari diri kita sendiri untuk membudayakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan meningkatkan kembali eksistensi bahasa Indonesia. Dan cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.